Kenalkan, nama saya Lailatul Kartina. Saya dari kelas 10 Sosial 4 ingin menjelaskan tentang mengetahui realitas sosial sebagai objek kajian. Realitas sosial atau dalam bahasa Inggris disebut social reality adalah kenyataan yang dikontribusikan secara sosial maksudnya adalah muncul dari pikiran manusia dan berkembang menjadi kenyataan melalui konsensus, interaksi, dan habituasi atau kebiasaan. Definisi tersebut diturunkan dari ide dua pakar sosiologi, Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam hukumnya. Pengertian realitas sosial. Konotasi umum dari istilah realitas dalam kehidupan sehari-hari adalah kenyataan atau yang nyata. Para pakar sosiologi di Indonesia juga sering menggunakan istilah realitas dan kenyataan secara bergantian dengan maksud yang sama. Dalam sosiologi, apa yang dimaksud sebagai realitas sosial adalah sesuatu yang dianggap kenyataan dalam kehidupan sosial dan merupakan hasil kontribusi sosial. Pada paragraf pertama kita sudah membaca bahwa kontribusi sosial melibatkan konsensus, interaksi, dan habituasi. Berger dan Luckmann melihat ketiga proses ini penting untuk membentuk sesuatu menjadi nyata, real, fakta di mata masyarakat. Penjelasan ketiganya sebagai berikut. 1. Eksternalisasi merupakan proses ide-ide yang muncul dari alam pikiran manusia menjadi sesuatu yang eksis di luar dari individu. Dengan kata lain, eksistensi ide tersebut sudah berada dalam struktur sosial. 2. Objektifikasi merupakan proses ide-ide tersebut menjadi objek dan mulai dipersepsikan sebagai kenyataan. Objektifikasi melibatkan konsensus, interaksi, dan habituasi. Ide-ide tersebut disepakati, berlangsung melalui proses interaksi sosial, dan dilakukan secara berulang-ulang. Proses objektifikasi bisa berlangsung sangat lama, lintas generasi, sehingga mungkin saja sesuatu sebagai sebuah kenyataan, namun generasi awal tidak melihat demikian. 3. Internalisasi merupakan proses di mana kenyataan objektif atau sesuatu yang sudah mengalami objektifikasi diserap masuk ke dalam diri manusia sebagai sebuah pengetahuan. Pada tahap ini, individu atau aktor melihat realitas sebagai kenyataan objektif, padahal sejatinya terbentuk dari ide-ide yang subjektif. Setelah memahami 3 tahapan bagaimana kenyataan dikonstruksikan secara sosial, kita bisa melihat realitas sosial sebenarnya tidak murni objektif, melainkan melibatkan unsur subjektif seperti ide, persepsi, dan opini. Realitas atau kenyataan sosial menurut W.M. Thomas dan adalah konsekuensi dari definisi kita terhadap situasi, bukan definisi situasi itu sendiri. Artinya, apa yang kita anggap nyata adalah produk dari persepsi dan hasil interpretasi kita terhadap apa yang nyata. Memahami pengertian realitas sosial dari definisi yang dikumpuli para ahli di atas barangkali cukup sulit karena terdengar terlalu filosofis. Saya akan sebutkan beberapa contoh realitas sosial dan menjelaskan berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan di atas. Contoh realitas sosial. 1. Masyarakat. Individu senantiasa hidup dengan individu lain dan melakukan interaksi kita menyebutkan sebagai masyarakat. Misal, setiap pagi seorang ibu pergi ke sawah untuk bertani. Di jalan ia bertemu tetangganya mau ke pasar. Ketika berpapasan ia saling sapa. Petani itu membawa cangkul pakai sendal jepit dan selendang. Orang yang mau ke pasar bawa tas belanja pakai sendal dan bawa duit. Tindakan saling sapa ketika bertemu di jalan adalah sesuatu yang dipakai adalah kenyataan. Tidak ada yang aneh ketika orang yang saling kenal menyapa ketika berpapasan di jalan.
Tidak ada yang aneh pula ketika orang mau ke pasar bawa tas belanjaan. Begitulah cuplikan kecil tentang apa yang terjadi di masyarakat. Cuplikan itu membuat kita menerima begitu saja realitas sebagai kehidupan di masyarakat. Padahal masyarakat dan segala aktivitas itu tidak hadir begitu saja. Tindakan saling sapa juga tidak hadir begitu saja, melainkan ditentukan oleh definisi mereka terhadap situasi. 2. Sekolah. Sekolah tempat murid belajar tidak eksis begitu saja. Sebelum tidak ada gedung sekolah dan tidak ada kesepakatan tentang gedung yang digunakan untuk sekolah. Sekolah itu adalah karena pihak-pihak terkait membuat konsensus bahwa bangunan itu aktivitas di dalamnya, serta sistem manajemennya disebut sebagai sekolah. Jika sekolah kamu sudah ada sebelum kamu jadi murid, maka sekolah itu adalah produk kesepakatan orang-orang sebelum kamu. Sekolah merupakan institusi sekolah di bidang pendidikan. Dengan demikian, kita bisa melihat institusi sekolah sebagai realitas sosial. Tentunya, realitas tersebut dikontribusikan secara sosial. Mulai sebelum kamu lahir dan barangkali masih berlangsung ketika kamu hadir. Negara kita, negara begitu saja keberadaannya. Negara Indonesia, padahal sebelumnya tidak ada. Negara adalah hasil kesepakatan politik yang diperoleh setelah masyarakat terbentuknya negara dipenuhi. Artinya, negara adalah hasil konsensus terjadi interaksi antara aktor. Misalnya kunjungan bilateral atau kamu traveling ke negara lain dan mengatakan bahwa kamu berasal dari Indonesia. Proses interaksi tersebut berlangsung berulang-ulang hingga kita menganggap bahwa negara Indonesia eksis sebagai kenyataan. Indonesia sebagai sebuah negara adalah realitas yang dikontribusikan secara sosial. Tentu saja tak terhitung contoh lain di luar sana yang masih belum disebutkan. Apa yang perlu diketahui adalah bahwa konsensus, interaksi, dan habituasi merupakan proses penting yang membentuk realitas. Sebagai contoh, sekolah kamu bisa disebut sebagai sekolah atau tempat belajar ngajar dan lain-lain. Karena murid, guru, pejabat publik, masyarakat umum, dan sebagainya sepakat bahwa itu adalah sebuah sekolah. Apabila tercipta konsensus, misalnya, semua orang sepakat bahwa sekolah kamu mulai sekarang khusus digunakan untuk latihan militer anak-anak dan semua mata pelajaran diganti dengan latihan fisik ala militer. Lulusan sekolah itu akan dikirim ke Israel untuk merebut Yerusalem, maka orang tua tidak akan lagi memasukkan muridnya ke situ karena tidak ada lagi konsensus tentang sekolah seperti semula. Terima kasih.